Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah investasi dan pasar modal dengan dosen pengapu Norma Rosyida MSEI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Firman Aziz asal Makassar dengan NIM 2020 138290018. Kemudian ada Ahmad Baguswani Bilhak asal Jember dengan NIM 2020 138290011. Kemudian selanjutnya Juaria Ibrahim asal Palembang dengan NIM 2020 138290017. Dan yang terakhir Dini Handayani asal Jember dengan NIM 2020 138290019. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengelolaan investasi di pasar modal. Baiklah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan investasi keuangan syariah. Di sini ada perencanaan keuangan syariah, manajemen investasi, manajemen risiko, manajemen portofolio, hipotesis pasar efisien, dan waspada investasi ilegal. Oke, langsung saja yang pertama yaitu perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan merupakan proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Sedangkan dalam konteks syariah, perencanaan keuangan adalah suatu proses perancangan kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan, non-keuangan, serta rohani untuk jangka pendek, menengah, dan panjang baik di dunia maupun di akhirat. Oke, masuk materi yang kedua yaitu manajemen investasi. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Sedangkan dalam pasar modal, investasi dilakukan dengan cara transaksi jual beli efek untuk memperoleh keuntungan dalam kurung capital gain, dividen, dan imbal hasil. Oke, di sini ada jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi di sektor real. Investasi ini ialah menanamkan modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses produksi. Investasi di aset real ini digunakan untuk pembelian aset fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, persediaan, dan lain-lain. Dan investasi real ini juga disebut dengan investasi nyata, real investment. Kemudian di sini ada investasi di sektor finansial, yaitu suatu aktivitas jual beli aset keuangan atau surat-surat berharga seperti deposito, saham, suku, obligasi, reksadana, dan lain-lain, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan berupa bagi hasil, dividen atau capital gain, peningkatan nilai dari surat-surat berharga tersebut. Investasi di sektor finansial juga disebut dengan investasi keuangan. Di sini juga ada proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam suatu efek, yaitu efek yang akan dipilih. Untuk mengambil keputusan tersebut diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Yang kedua, melakukan analisis efek, melakukan pembentukan portofolio, kemudian melakukan evaluasi kinerja portofolio, dan yang terakhir melakukan revisi kinerja portofolio. Dan di sini juga ada tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Kemudian di sini ada return investasi. Return dari suatu aset adalah pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi. Return pada instrumen investasi pada umumnya berbentuk capital gain atau
capital loss. Namun demikian, investasi pada saham selain mendapatkan capital gain or capital loss, investor juga akan mendapatkan dividen. Sementara itu, pada investasi sukuk, investor akan mendapatkan imbal hasil selain capital gain or capital loss. Kepemilikan saham memberikan dua keuntungan. Pertama adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang dihitung dengan capital gain or capital loss. Yang kedua, keuntungan dari pembagian dividen. Dividen bisa dibagikan atau sebaliknya. Return saham merupakan imbal hasil yang didapatkan investor jika memiliki saham. Return saham yang digunakan adalah return saham harian yang dihitung dengan persamaan. Pilihan risiko. Setiap investor yang melakukan investasi pasti mengharapkan keuntungan, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap bentuk investasi pasti mengandung risiko atau ketidakpastian hasil. Risiko merupakan faktor penting dalam investasi, karena faktor risiko inilah yang nantinya akan menentukan besaran pengambilan atau keuntungan dari sebuah investasi. Menurut Halim, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Risiko ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, risiko sistematis, dapat dikatakan sebagai risiko pasar, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Risiko ini berkaitan dengan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar. Yang kedua, risiko tidak sistematis, dapat dikatakan risiko perusahaan, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena hanya ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu. Risiko efek individual atau tunggal. Dalam suatu investasi di pasar modal, selain memperhitungkan hasil yang didapat juga harus memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Semua jenis investasi yang Anda memiliki risiko baik kecil maupun besar. Secara umum, investor ingin memaksimalkan return yang bisa didapatkan dengan risiko yang minimal. Hal tersebut dapat dijabarkan menjadi dua pilihan sebagai berikut. Pertama, memaksimalkan return dengan target risiko tertentu. Yang kedua, meminimalkan risiko dengan target return tertentu. Jenis-jenis risiko. Secara garis besar, risiko terbagi menjadi dua, yaitu pertama, risiko non-finansial. Menurut Herman Dermawi, risiko non-finansial adalah risiko yang terdiri dengan kerugian yang tidak dapat dilakukan atau dikalkulasikan secara jenis jumlah uang yang hilang. Yang kedua, risiko finansial. Menurut Hinsa Siahan, risiko finansial adalah risiko yang dapat menimbulkan penurunan arus nilai atau penghasilan perusahaan dalam jumlah yang tidak diharapkan, di mana jumlah tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga salah satu atau lebih dari satu aktiva keuangan. Risiko finansial atau biasa disebut risiko keuangan ini berkaitan dengan kerugian langsung berupa jumlah uang yang hilang. Terdapat 3 macam profil risiko dalam melakukan investasi yang umumnya dikenal, yaitu yang pertama, profil konservatif merupakan jenis investor yang menginginkan kestabilan dan kepastian. Yang kedua, profil moderat merupakan jenis investor yang memiliki toleransi lebih tinggi dibandingkan profil konservatif dalam menghadapi berbagai risiko dengan harapan mendapatkan return yang lebih seimbang. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor untuk mengatur dana yang dimilikinya agar diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang diinginkannya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi, juga merupakan imbalan
atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama yakni yield, yaitu komponen yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kemudian yang kedua yakni capital gain atau loss, yaitu komponen yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat utang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Adapun rumusnya ialah return total investasi dapat dihitung sebagai berikut, yakni return total sama dengan yield tambah capital gain atau loss. Kemudian selanjutnya yakni perbedaan portofolio efisien dengan portofolio optimal. Portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor risikonya. Sedangkan untuk portofolio optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan tingkat risiko yang terbaik. Selanjutnya yakni strategi portofolio saham syariah, yakni adalah strategi di mana investor aktif menyelesaikan saham sesuai berbagai informasi yang didapatkan, kemudian melakukan analisa pergerakan harga saham syariah. Investor dengan strategi ini lebih aktif dalam perdagangan saham syariah. Dalam pasar saham ada suatu hipotesis yang terkenal, yaitu hipotesis pasar efisien. Hipotesis ini menjelaskan konsep keterkaitan antara harga saham dan informasi. Harga yang terjadi di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Pasar yang efisien adalah pasar di mana semua harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi tersebut dapat berupa laporan laba perusahaan, bagian dividen, stock split, laporan dari para analis pasar modal. Berikut ciri-ciri investasi bodong yang perlu dihindari. Yang pertama, tidak memiliki legalitas. Jelas perusahaan fiktif tidak mungkin memiliki lisensi. Yang kedua, menawarkan keuntungan tidak wajar. Investasi beriringan dengan risiko. Yang ketiga, aset dasar tidak jelas. Investasi harus memiliki underlying aset yang jelas. Yang keempat, tidak ada transparansi. Investasi legal akan menjelaskan kemungkinan risiko, kerugian, profit, dan sebagainya kepada investor. Sementara itu, investasi bodong menghindari hal tersebut. Yang kelima, bergantung pada investor baru dan menjual nama tokoh terkenal. Anda harus curiga dengan sistem pembagian keuntungan yang tidak jelas. Selain itu,